Kisah si pembawa maut, legenda yang hidup. Seorang pemuda mendengar legenda tentang sosok yang muncul sebelum kematian. Ketika teman-temannya mulai menghilang satu persatu, ia berusaha mengungkap siapa sebenarnya si pembawa maut itu. Di tengah malam yang pekat, angin berdesir lembut, seolah menyampaikan pesan-pesan dari dunia lain. Bagi Arman, malam itu bukan sekadar malam biasa, tetapi malam penuh ketakutan dan misteri. Ketika ia mendengar cerita dari kakeknya tentang sosok menyeramkan yang dikenal sebagai si pembawa maut, hatinya berdegup kencang. Legenda itu sudah beredar di desanya selama berabad-abad, menggema di antara bisikan gelap dan mata yang terpejam. Si pembawa maut, suara kakeknya masih terngiang di telinganya, muncul sebelum jiwa pergi. Ia akan menunjukkan diri kepada mereka yang akan menemui akhir. Arman selalu berpikir cerita itu hanya mitos belaka, cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak. Namun, malam itu, ketakutannya menjadi nyata ketika dia mendapat kabar bahwa Rian, sahabat dekatnya, ditemukan tak bernyawa di tepi hutan. Berita itu mengguncang desa, membuat para penduduk berbisik dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa Rian bisa mati dengan cara yang begitu tragis? Tidak lama setelah itu, kabar menyedihkan lain menyusul. Tara, gadis yang penuh canda tawa, hilang tanpa jejak. Sehari setelahnya, tubuhnya ditemukan di sungai. Wajahnya pucat seolah tak berdaya. Kematian mereka mengguncang Arman, membuat rasa ingin tahunya membara. Apakah si pembawa maut itu benar-benar ada? Saat malam menyelimuti desa, Arman berkumpul dengan teman-teman yang masih tersisa di rumah salah satu temannya, Dika. Mereka membahas kematian Rian dan Tara, berbagi rasa takut dan kebingungan. Kita harus menemukan kebenarannya, ujar Dika, menggerakkan tangannya seolah mengusir bayang-bayang. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai kita. Dengan keberanian yang mengalir dalam nadinya, Arman dan Dika berencana pergi ke hutan tempat Rian ditemukan. Mereka berpikir mungkin bisa menemukan petunjuk, atau bahkan jika mungkin mereka dapat bertemu dengan si pembawa maut itu sendiri. Mereka berkumpul dengan dua teman lainnya, Rina dan Kiki, yang sama-sama penasaran, namun cemas. Malam itu mereka melangkah masuk ke dalam hutan, di mana cahaya bulan hanya menyinari sedikit jalan yang terhampar di depan mereka. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, dan setiap langkah terdengar begitu mencolok, seolah menggema dalam keheningan malam. Angin berdesir, membawa aroma misterius yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tak lama setelah memasuki hutan, mereka menemukan jejak aneh di tanah. Jejak yang tampak seperti jejak kaki manusia, namun lebih besar dan lebih dalam. Arman merasa jantungnya berdegup semakin kencang. "Apakah kau melihat ini?" tanya Arman, menunjuk ke arah jejak itu. Rina mengangguk, wajahnya pucat. "Kita harus hati-hati. Mungkin ini milik dia," kata Kiki. Suara bergetar. Saat mereka semakin jauh, cahaya bulan mulai meredup, dan hutan seolah hidup. Suara-suara aneh mulai terdengar. Gemerisik daun, desahan angin, dan suara langkah-langkah tak terlihat. Arman merasakan hawa dingin melingkupi tubuhnya, dan dalam kegelapan, dia bisa merasakan sosok lain yang mengikuti mereka. Keberanian yang semula menyala kini tergantikan oleh rasa cemas. "Kita harus pulang," ujar Dika, mencoba meyakinkan diri. Namun saat mereka berbalik, sesuatu menghalangi jalan mereka. Seorang sosok muncul dari kegelapan, dengan mata berkilauan dan wajah yang samar-samar, seperti bayangan di antara dua dunia. Arman merasakan ketegangan yang mencekam saat sosok itu mulai melangkah mendekat. Suara beratnya bergetar dalam keheningan malam. Siapa yang mencari kematian? Mereka semua tertegun, tak mampu berkata-kata. Arman menahan napas, sementara sosok itu berdiri di depan mereka, menghadirkan aura kegelapan yang tak bisa dijelaskan. "Kau berani datang ke tempat ini. Apakah kau siap menghadapi apa yang akan kau lihat?" Suara itu bagaikan petir dalam kesunyian malam,
membuat jantung mereka nyaris berhenti. Dalam sekejap, Arman teringat pada semua kematian yang terjadi. Apa yang seharusnya hanya sebuah legenda kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Rasa takut menyesakkan tenggorokannya. "Siapa kau?" Arman akhirnya berani bertanya. Suaranya bergetar. "Saya adalah si pembawa maut," jawab sosok itu. Senyum yang menakutkan meluncur di wajahnya. "Aku datang untuk memberi mereka yang sudah dipilih. Tapi tidak semua yang melihatku akan mati. Ada satu pilihan." Arman merasakan harapan bergetar di dalam hati. "Apa pilihannya?" "Jika kamu mampu melihat dan mengenali wajah mereka yang akan pergi, kau bisa menyelamatkan diri dari takdirmu. Namun, jika kamu gagal, maka nyawamu akan menjadi milikku." Satu-satunya pilihan Arman adalah menghadapi ketakutannya, mengenali wajah yang tertanam dalam ingatannya. Hatinya berdebar hebat saat dia menyadari bahwa semua yang hilang bukanlah kebetulan. Setiap kematian di desanya ada kaitannya, dan si pembawa maut hadir sebagai pengingat akan fragilnya hidup. "Saya tidak akan mati," teriaknya. Suara itu menggelegar dalam keheningan malam. Namun, saat dia menatap lebih dekat, wajah-wajah yang dia kenali mulai bermunculan. Rian, Tara, Dika, Rina, Kiki, semua tertata dalam gelap, menggenggam tangannya dalam ketakutan. "Siapa yang harus pergi?" tanyanya, terjebak dalam permainan yang tidak dia inginkan. Sosok itu hanya tertawa, tawa yang menembus kegelapan dan meresap ke dalam jiwa Arman. "Pilihan ada padamu, kawanmu atau dirimu sendiri." Arman merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam pandangannya, keempat temannya terancam, dan dalam sekejap dia harus memilih. Jika ia memilih dirinya sendiri, mereka semua akan selamat. Namun, jika ia memilih teman-temannya, ia akan mengorbankan hidupnya untuk mereka. Rasa cinta dan ketakutan bercampur menjadi satu, dan dia merasa seolah jiwanya terjepit dalam pilihan yang menyakitkan. Akhirnya, Arman menutup matanya, membiarkan kegelapan menyelimutinya, berbisik pelan, "Saya memilih untuk menyelamatkan teman-temanku." Namun, saat matanya terbuka, yang ia lihat hanyalah hutan sunyi tanpa tanda-tanda kehadiran sosok itu. Mereka semua terkejut dan selamat. Namun ketika Arman menoleh ke belakang, ia melihat bayangan samar dari si pembawa maut berdiri di antara pepohonan. "Ingatlah, hidup ini adalah pilihan, dan aku akan selalu ada di sini, menanti." Kepanikan melanda Arman saat menyadari bahwa si pembawa maut tidak pernah pergi. Ia telah memilih, namun pilihan itu membuatnya terjebak dalam takdir yang lebih gelap. Kini, legendaris itu hidup di dalam dirinya, menanti saatnya kembali mengambil nyawa. Dalam sekejap, Arman menyadari bahwa meski dia selamat, dia tidak akan pernah bebas. Dalam pelukan malam yang kelam, si pembawa maut telah mengubah segalanya. Kematian bukan sekadar akhir. Itu adalah awal dari sebuah legenda baru.